Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, jurusan PG PAUD STK IPB Surabaya, akan mempresentasikan tentang pentingnya bahasa daerah dalam peningkatan budi pekerti anak usia dini. Sebelumnya kami perkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Pertama yaitu saya Ditya Rizky Karniawati, yang kedua Putri Miftahul Hasanah, yang ketiga Suci Aidin Rahmawati, yang keempat Dwi Ayu Intan Maharani, dan yang kelima Nabila Irsalina. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa adalah budaya. Bahasa merupakan ciri dari budaya suatu daerah atau personal yang ada pada diri seseorang. Dalam berkomunikasi, bahasa merupakan alat yang terpenting bagi setiap orang. Melalui bahasa, seseorang atau anak akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul atau social skill dengan orang lain. Bahasa juga berperan penting dalam pendidikan karakter, karena bahasa dapat membentuk karakter manusia. Di sisi lain, masa anak merupakan waktu yang tepat untuk meletakkan fondasi kepribadian sehingga perlu mendapat perhatian yang khusus. Yang perlu diperhatikan adalah layanan kebutuhan akan makanan yang bergizi tinggi dan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks pendidikan ini, pembiasaan khususnya penggunaan bahasa Jawa halus dan pemberian contoh terutama dari orang tua sangatlah penting. Akan tetapi, banyak orang kekinian berlomba-lomba menjejali anak dengan bahasa asing sejak dini, karena bahasa daerah dianggap bahasa yang kurang bergengsi dan tidak diperlukan. Indonesia memiliki begitu banyak ragam bahasa, namun semakin lama semakin banyak anak tidak mengenali bahasa daerahnya masing-masing. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Miftahul Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya bahasa daerah untuk anak usia dini. Bahasa daerah merupakan bahasa warisan dari nenek moyang. Bahasa daerah merupakan bahasa warisan dari suku-suku yang ada di belahan bumi di Nusantara. Di Indonesia juga memiliki berbagai suku. Ada suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, suku Sunda, dan suku-suku lainnya. Bahasa memiliki tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa daerah biasanya digunakan sebagai sarana untuk mengatur sebagaimana sebaiknya orang berbicara. Bahasa daerah merupakan cerminan sopan santun. Bahasa daerah dengan berbagai tingkatan membuat anak akan belajar sopan santun dengan siapa mereka berbicara. Bahasa daerah adalah bahasa pertama anak untuk berkomunikasi. Masa emas merupakan masa di mana anak mampu menyerap bahasa dengan baik. Bahasa daerah adalah bahasa pertama anak untuk memperoleh berbagai pengetahuan di sekitarnya. Saya Suci Aidin Rahmawati akan menjelaskan manfaat membiasakan anak belajar bahasa daerah sejak dini. Yang pertama, menguatkan karakter bangsa. Belajar bahasa daerah sejak dini membiasakannya mampu menjadi faktor pendukung dalam menguatkan karakter bangsa. Hal ini berkaitan akan keleluasaan anak dalam berkembang dan berinteraksi dalam lingkungan sekitar. Yang kedua, menjadi sarana untuk melestarikan bahasa daerah. Contohnya, mungkin Anda pernah menjumpai seorang yang lahir di kota Semarang. Dengan itu dia tidak bisa berbahasa Jawa, Kromo, Inggil. Maka dari hal itulah menjadi bukti bahwa bahasa daerah sudah hampir mendekati kepunahan. Yang ketiga, menjalin keakraban tanpa saling membedakan. Perbedaan bahasa bukan berarti saling membenci dan menjauh. Justru itulah yang harus menjadi kunci untuk saling mengakrabkan diri dan mempelajari bahasa daerah lain. Selanjutnya, menarik wisatawan asing. Keterampilan berbahasa pada anak amat penting untuk dikembangkan oleh orang tua. Sebagaimana kita ketahui, keterampilan anak dalam berbahasa kerap dijadikan tolok ukur kecerdasan anak. Hal tersebut menjadi bukti bila bahasa daerah dapat menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia, bukan sekedar untuk tinggal, tetapi juga berinteraksi dengan warga lokal. Mereka bahkan tidak segan untuk menetap lebih lama dan belajar bahasa daerah langsung dari penutur asli. Terima kasih. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan karakter. Pendidikan karakter yaitu suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, pendidikan nasional mengemban misi untuk membentuk manusia yang sempurna atau insan kamil. Untuk itu dibutuhkan sistem pendidikan yang memiliki materi yang holistis serta ditopang oleh pengelolaan dan pelaksanaan yang baik. Dengan demikian, pendidikan nasional itu akan bermutu dan berkarakter. Kata karakter sendiri berasal dari kata Latin yaitu karakter, karasin, dan karax yang maknanya tools for marking, alat untuk menandai, to engrave, yaitu untuk mengukir, dan yang terakhir point stick untuk menunjukkan. Terima kasih. Saya Dwi Ayu Intan Maharani, saya akan menjelaskan
Lanjutan dari teman saya tadi, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan budi pekerti. Ruang lingkup pendidikan budi pekerti adalah penanaman dan pengembangan nilai, sikap, dan perilaku peserta didik sesuai nilai-nilai budi pekerti luhur. Jika dicermati, terdapat dua aspek yang menjadi orientasi pendidikan budi pekerti. Yang pertama, membimbing hati nurani anak berkembang lebih positif secara bertahap dan berkesinambungan, dengan harapan hati nurani anak yang semula egosentris jadi altruis. Yang kedua, memupuk, mengembangkan, menanamkan nilai-nilai dan sifat-sifat positif ke dalam pribadi anak. Seiring dengan itu, pendidikan budi pekerti juga mengikis dan menjauhkan anak dari sifat dan nilai-nilai buruk. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nabila. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Setelah tadi kita telah tahu beberapa ruang lingkup pendidikan budi pekerti. Sekarang menuju ke bagian akhir, yaitu tentang tujuan pendidikan budi pekerti. Nah, di sini ada 4 tujuannya. Yang pertama, anak bisa memahami nilai-nilai budi pekerti seperti keteladanan, kejujuran, kepedulian, kemudian suasana yang demokratis, dan lain sebagainya di lingkungan keluarga, sosial, lokal, nasional, bahkan internasional melalui hukum-hukum, undang-undang, dan tatanan antar bangsa. Lalu yang kedua, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang rumit saat ini, adanya pendidikan budi pekerti, terutama penggunaan bahasa daerah yang baik dan benar, mampu mengembangkan watak dan tabiatnya anak sehingga ia bisa konsisten ketika mengambil keputusan. Lanjut yang ketiga, setelah anak sudah mampu mengambil keputusan, maka anak bisa menghadapi masalah itu secara rasional, tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan norma budi pekerti. Yang terakhir, yang keempat, salah satu tujuan pendidikan budi pekerti yaitu dalam pembentukan kesadaran dan pola perilaku anak, sehingga ia akan selalu menggunakan sikap, menggunakan pengalaman yang baik, dan bisa bertanggung jawab atas semua tindakan yang pernah ia lakukan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari kami tentang betapa pentingnya penggunaan bahasa daerah untuk meningkatkan budi pekerti anak, terutama dalam pembentukan moral yang baik, sehingga tidak akan terjadi yang namanya krisis moral. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.